Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya minta waktunya sebentar ya. Ya lama-lama Mau juga nggak apa-apa. mengganggu. Ya bagaimana Mbak? Saya akan bertanya, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Oke. Baik, kita langsung mulai saja ya Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama, ketika melakukan penilaian harian, bagaimana Ibu menentukan soal yang digunakan? Oke, untuk penilaian harian sendiri biasanya kita para guru itu sepakat untuk melakukan penilaian hariannya menggunakan karena kita menggunakan tematik, jadinya penilaian harian itu kita ambil dari setiap kita sudah selesai belajar per tema. Misalkan di dalam tema 1 itu ada pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, setiap pembelajaran itu kita rangkum jadi satu. Kemudian kita kita sendiri yang berinisiatif untuk mengolah soal itu. Bisa saja kita mengambil soalnya dari buku tema itu sendiri, ataupun kita bisa membuat soalnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya. Ketika melakukan penilaian tengah semester, bagaimana Ibu menentukan soal yang digunakan? Oke, kalau untuk tengah semester PTS ya, karena kebetulan baru kemarin kita melaksanakan PTS ini kita bagi ke dalam tema juga. Biasanya tema 6 itu ada subtema 1, 2, 3, 4 gitu. Jadinya misalkan hari Senin ulangan PTS-nya itu tema 6, subtema 1 dan 2 itu tuh kita udah rangkum soalnya dari subtemanya gitu. Kalau tadi dari pembelajarannya, sekarang dari subtemanya. Jadi kita ngambilnya dari subtemanya itu. Gitu ya. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya Bu. Oke. Untuk penilaian akhir semester, bagaimana Ibu menentukan soal yang digunakan? Oke, kalau penilaian akhir semester biasanya itu malah satu tema. Misalkan tema 6, karena kemarin PTS-nya sudah subtema 1 dan 2, sekarang kalau untuk akhir semesternya kita ngerangkum semua soal yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Kita ambil soal yang sekiranya sudah sering kita ajarkan, dan maksudnya gini, bisa jadi pada saat PTS itu hanya beberapa soal yang kita keluarkan, tapi pada saat akhir itu semester berarti semua soal yang sudah kita keluarkan kita ambil yang penting-penting dari poin-poin tema tersebut. Jadinya misalkan tentang energi, jadinya energi itu apa, kegunaannya apa. Jadi poin besar yang diajarkan di dalam satu tema itu bisa kita keluarkan pada saat akhir semester gitu. Baik Bu, lanjut pertanyaan yang keempat ya. Oke. Apa yang Ibu lakukan untuk menentukan kualitas soal yang Ibu gunakan dalam penilaian, baik penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester? Ini tadi kualitas soal ya? Iya, kualitas soal yang Ibu gunakan dalam penilaian. Oke, untuk kualitas soalnya sendiri biasanya kita sebelum membuat soal itu ada namanya pemetaan KIKD. Jadi di dalam kita memetakan itu kita sudah membuat jaring-jaring seperti itu sehingga terkonsep apa sih soal yang sebenarnya yang memang harus dikeluarkan dan tidak dikeluarkan gitu. Jadinya setiap guru kalau misalkan membuat soal harus punya kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini penting. Kenapa? Karena kalau sudah ada kisi-kisi saat kita membuat soal itu akan lebih mudah gitu. Baik Bu, kita lanjut pertanyaan yang kelima ya. Kriteria apa saja yang Ibu gunakan dalam menentukan kualitas soal, baik penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester? Oke, untuk kriteria sendiri itu kadang kita pakai rentan nilai, kadang juga pakai bisa dibilang kriteria angka. Misalkan angka 4, 3, 2, 1, 4 itu baik sekali, 3 itu baik, 2 cukup, yang terakhir yang paling bawah itu kadang masih kurang gitu. Nah, untuk yang rentan nilai, kadang misalkan rentan nilai itu misalkan huruf A itu bisa berarti dia dapat antara rentan nilai 90 sampai dengan 100 gitu. Tapi tergantung kesepakatan gurunya per sekolah gitu. Kadang ada yang memakai kriteria seperti itu, rentan nilai, ada yang menggunakan kriteria rentan nilai dan yang memakai angka seperti tadi. Tapi kebanyakan kalau kita lihat di buku tema sekarang ini yang banyak digunakan itu adalah
21 gitu. Baik Bu, kita Ya. loncat pertanyaan yang ke-6 ya, kita lanjut Oke. ke pertanyaan ke-7. Mm-mm. Bagaimana kesesuaian antara soal yang Ibu gunakan dalam penilaian dengan materi yang sudah Ibu ajarkan kepada siswa? Kesesuaian soal sama materinya. Ya. Coba bisa diulang Bu? Gimana? Bagaimana kesesuaian antara soal yang Ibu gunakan dalam penilaian dengan materi yang sudah Ibu ajarkan kepada siswa? Kesesuaian soal biasanya gini, untuk menyesuaikan soal sama apa yang sudah kita ajarkan, biasanya kita akan sebelum kita buat soal, biasanya kita akan lihat dulu kemampuan anak itu sejauh mana dengan melakukan yang namanya tanya jawab gitu. Jadi selama kita selesai mengajar misalkan, apakah dari pelajaran yang sudah kita ajarkan dia paham atau tidak apa yang sudah kita jelaskan di depan, untuk kemudian kita akan membuat suatu soal yang nantinya di dalam soal itu adalah materi-materi yang sudah kita ajarkan. Jadi anak itu tidak akan bingung ketika akan menjawab soal dari kita seperti itu. Dan guru juga tidak bisa yang namanya keluar dari zona yang mereka sudah ajarkan. Jangan tiba-tiba mereka mengajarkan A, tiba-tiba yang keluar B. Jadi tetap harus konsisten sehingga terjadi kesesuaian tersebut. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ke-8 ya Bu. Oke. Bagaimana kesesuaian antara soal yang Ibu gunakan dalam penilaian dengan karakteristik siswa Ibu? Oke, seperti yang saya bilang tadi bahwa namanya anak, kita itu harus lihat kemampuan bakat mereka sampai mana. Jadinya kita sesuaikan juga dengan lingkungan. Tidak mungkin ketika di buku tema itu mereka diminta untuk belajar berenang, tapi di dalam sekolah tersebut tidak ada kolam renang gitu. Jadi bagaimana cara kita menyesuaikan pembelajaran dengan lingkungan yang kita miliki. Jadi pintar-pintarnya guru tuh untuk yang namanya memanage pembelajarannya sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Itu. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ke-9 ya Bu. Oke. Indikator dan tujuan pembelajaran apa yang menurut Ibu paling sulit untuk dinilai? Mohon untuk dituliskan secara spesifik. Saya menulis ini, Mbak. Menjelaskan saja ya Bu. Baiklah, saya pikir saya harus menulis. Jadi menurut saya penilaian yang paling sulit itu sebenarnya di penilaian keterampilan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penilaian keterampilan ini sangat sulit dinilai, tidak seperti matematika yang sudah pasti. Misalkan dia soalnya segini, jawabannya harus segini, yang sudah pastikan seperti itu. Tapi kalau penilaian keterampilan ini benar-benar harus detail, di mana kita harus melihat setiap bagian akan kita nilai. Misalkan dia akan membuat kincir angin sederhana, misalkan di kelas 3 materinya seperti itu. Jadi di dalam penilaian nanti cara membuatnya, apakah bahannya sudah lengkap, terus